Kalau sepak bola adalah drama Korea, maka timnas Indonesia baru saja melewati episode tersedihnya, lengkap dengan soundtrack sendu dan komentar netizen yang tak kalah pedas dari cabai rawit super. Ya, kisah pilu itu terjadi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 saat skuad Garuda resmi tersingkir setelah 2 kekalahan yang bikin seluruh negeri mengelus dada dan melempar remote TV. Sebelum terbang ke Arab Saudi, suasana di Indonesia begitu optimistis. Warganet bahkan mulai menghitung-hitung jadwal penerbangan ke Amerika Serikat, tuan rumah Piala Dunia. Wah, siap-siap nonton Garuda lawan Argentina di Miami nih, kata seorang fans di Twitter, X. Tapi ternyata realitas sepak bola tidak seindah reels Instagram. Di grup B, Indonesia tergabung dengan 2 tim kelas berat, Arab Saudi dan Irak. Ibarat anak kos yang main futsal lawan pemain Liga 1, misi ini dari awal sudah sulit, tapi bukan mustahil. Sayangnya nasib berkata lain. Laga pertama melawan Arab Saudi sempat bikin kita semua berteriak haru. Garuda tampil gagah, sempat menyamakan skor, tapi akhirnya kalah 2-3. Masih bisa dimaafkan, kata komentator. Yang penting mainnya berani, tambah netizen yang masih berusaha positif meski tangannya gemetar mengetik. Namun di laga berikutnya, kekalahan 0-1 dari Irak seperti tamparan keras di pipi kiri dan kanan. Bukan cuma gagal lolos ke Piala Dunia, Indonesia malah jadi juru kunci grup, alias posisi paling bawah, alias tidak ada lagi peluang, hanya kenangan. Begitu wasit meniup peluit terakhir, drama berpindah ke dunia maya. Kolom komentar media sosial PSSI langsung penuh, bukan ucapan dukungan, tapi hujan kritik, satire, dan kadang pantun sarkas. Garuda di dadaku, tapi hasilnya aduh-aduh. Mainnya kayak sinetron, banyak plot twist, tapi endingnya sama, kalah. Dan yang paling panas tentu saja, Erick Thohir mundur. Yap, banyak fans menilai kegagalan ini adalah buah dari keputusan PSSI yang disebut aneh tapi nyata, memecah kerjasama dengan Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert. Buat yang lupa, Shin Tae-yong adalah pelatih Korea yang jadi idola kaum rebahan Indonesia. Bukan karena taktiknya saja, tapi karena wajahnya yang tenang dan aura opa sabar menghadapi PSSI. Ketika ia pergi, fans merasa kehilangan arah. Begitu Patrick Kluivert datang, banyak yang masih memberi harapan, toh dia legenda Belanda. Tapi ya, itu tadi, sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Kluivert gagal total. Di tengah badai kritik, Erick Thohir tetap tenang, seperti investor yang udah tahu sahamnya akan turun tapi pura-pura santai. Dalam pernyataannya di laman resmi PSSI, Erick mengaku sudah meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat Indonesia. Sepak bola itu ada naik turunnya, ada hasil yang memuaskan, ada juga yang tidak menguntungkan, ujarnya bijak, seolah menjelaskan grafik saham Garuda Indonesia yang naik turun seperti performa lini tengah kita. Erick juga menegaskan bahwa ia tidak akan kabur dari tanggung jawab. Kalau kapten kapal meninggalkan kapal saat badai, itu namanya pengecut. Namun, publik tetap membanding-bandingkan. STY saja bisa bawa tim sampai ronde 4. Kenapa setelah diganti malah tenggelam? Pertanyaan itu menggema seperti chant di stadion. Balikin STY, balikin STY.
Kalau kita mau jujur, kegagalan ini bukan semata karena Kluivert atau Erik. Sepak bola Indonesia itu mirip nasi goreng gerobak. Bahan banyak, bumbu lengkap, tapi kadang gosong karena kokinya kebanyakan ngobrol. Kita punya pemain diaspora yang keren, Jay Itzes, Tom Hai, Ivar Jenner. Tapi sistemnya belum siap menampung mereka dengan maksimal. Kita juga punya pemain lokal yang berpotensi, tapi sering kalah jam terbang. Dan di tengah itu semua, PSSI kadang masih sibuk cari sponsor dan bikin postingan keren di Instagram ketimbang membangun fondasi sepak bola nasional. Bahkan ada yang nyeletuk, PSSI itu kayak sinetron stripping, pemeran utama ganti terus, tapi ceritanya nggak pernah selesai. Meski pahit, kekalahan ini bukan akhir dunia. Justru bisa jadi titik balik, asal tidak dijadikan alasan untuk bikin tim task force evaluasi yang ujung-ujungnya cuma rapat dan selfie. Banyak pihak kini menyerukan agar PSSI merekrut pelatih top dunia. Beberapa nama muncul, bahkan Louis van Gaal sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Garuda. Ia yang pernah pegang Manchester United. Ia yang pernah pegang Manchester United. Kebayang nggak? Van Gaal teriak pressing ke pemain Indonesia yang masih sibuk ngerapihin rambut di pinggir lapangan. Tapi tentu, harapan saja tidak cukup. Butuh perubahan nyata. Sistem pembinaan usia muda yang berkelanjutan. Jadwal liga yang konsisten, bukan kayak jadwal bukber yang berubah tiap minggu. Dan tentu, komunikasi yang jujur antara federasi, pelatih, dan publik. Kalau itu bisa diwujudkan, mungkin 4 tahun lagi kita gak cuma jadi penonton. Kita bisa benar-benar bersorak. Garuda, terbanglah ke Piala Dunia 2030. Akhirnya, Erick Thohir dan PSSI kini menghadapi kenyataan pahit itu, seperti kopi robusta tanpa gula. Tapi seperti kata pepatah, yang pahit itu belum tentu jelek, kadang justru menyadarkan. Fans mungkin marah, kecewa, bahkan lelah. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dari sepak bola Indonesia, semangatnya. Semangat yang sama yang membuat orang rela begadang demi nonton laga Garuda. Semangat yang bikin netizen bisa berubah dari kritikus jadi pujangga dalam satu tweet. Mungkin di sanalah letak indahnya sepak bola kita. Tidak sempurna, tapi penuh cerita. Jadi, setelah semua drama, meme, dan maaf yang diucapkan, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah Garuda akan kembali bangkit atau kembali bikin kita minum kopi pahit lagi? Jawabannya ada di PSSI dan tentu saja di tangan pelatih berikutnya. Siapapun dia, semoga tidak perlu belajar arti kata maaf terlalu cepat. Kalimat terakhirnya seperti biasa, klasik dan pedas. Kalau sepak bola Indonesia adalah sinetron, maka judul episode ini adalah Garuda Gagal Terbang, tapi rating tetap tinggi.